Guys, ada polisi, tapi bukan polisi asli. Ini dia orangnya. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau, dia bukan polisi asli. Hah? Dia bukan polisi asli. Emang Bapak dari polisi mana? Soalnya saya curiganya nggak ada apa ya? Kayak jabatannya gitu loh, nggak ada pangkatnya. Ada surat tugasnya nggak, Pak? Saran, ada surat tugasnya nggak, Pak? Nah, saya mau cek dulu surat-suratnya. Ada surat tugasnya dong. Bertindak ini ada surat tugasnya dong, Pak. Nggak meyakinkan nih, beneran. Iya, udah. Polisi itu perlu nggak pakai sepatu kayak gini, Pak. Ini asli nggak sih, Pak? Hah? Asli nggak? Asli apa? Masa persis kayak punya polisi beneran? Ada yang persis. Yang asli itu kan yang udah jatah. Jatah. Lagi-lagi polisi gadungan berulah. Dengan modal seragam dan atribut, para pelaku berlagak bak polisi sungguhan. Polisi gadungan dengan beragam cara memperdaya korbannya demi mencari keuntungan. Lantas, mengapa kejadian ini terus berulang? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Guys, ada polisi, tapi bukan polisi asli. Ini dia orangnya. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan mau, dia bukan polisi asli. Inilah polisi gadungan yang menghentikan pengendara mobil di Jalan Raya Cideng Timur, Jakarta Pusat pada 30 Juli lalu. Nia, salah seorang warga yang sempat merekam ulah polisi gadungan tersebut, lalu mengunggahnya di media sosial TikTok. Saat kami bertemu Nia, ia mengaku pernah mengalami kejadian serupa di daerah Cideng. Pelakunya pun sama. Sekira Juni lalu, Nia yang tengah mengendarai mobil tiba-tiba dihentikan seorang polisi. Karena curiga melihat baju seragam yang tidak lengkap, Nia sempat menanyakan identitas si petugas. Tapi tidak ada jawaban. Polisi gadungan itu pun menyuruhnya pergi. Itu dia ngelihat SIM saya lengkap. Terus saya nanya lagi tuh, emang Bapak dari polisi mana? Soalnya saya curiganya nggak ada apa ya? Kayak jabatannya gitu loh, nggak ada pangkatnya. Karena sebelumnya itu saya nggak sempet ngerekam ya, karena waktu itu saya shock juga, bingung juga. Nah akhirnya waktu itu saya rekam biar nggak ada yang kenal lagi gitu. Penasaran dengan munculnya polisi gadungan di Jalan Raya Cideng, tim Target pun mendatangi lokasi kejadian. Saudara, disinilah polisi gadungan menghentikan pengendara mobil beberapa waktu lalu. Kalau diperhatikan, lokasi ini tidak terlalu ramai dibandingkan jalan raya di seberangnya, sehingga pelaku leluasa beraksi. Saya akan mencari saksi mata yang mengetahui tindak tanduk dari polisi gadungan tersebut. Mau nanya, yang ini tuh lokasinya berarti di sini? Iya. Yang ini, abang tahu berarti yang polisi gadungan ini? Tahu? Oh berarti sering di sini? Oh ya. Masih ada. Maksudnya sering beberapa kali ke sini? Iya. Tapi berarti abang pernah lihat ketika dia nyetopin orang gitu, abang lihat? Oh sering. Saya tahu yang bolos itu nggak bawa. Nggak ada buku surat tilang, nggak ada. Berarti masa udah pada tahu orang-orang sini? Iya. Udah pada tahu. Tapi emang biasa nilangin? Iya, nilangin itu deh. Oh, mau lihat langsung? Sore ini jam 5 dia, kalau nggak malam. Ya motornya Warna merah. Dia mah dikasih 20.000 juga mau. Oh iya. Oh, Kakak berarti sering lihat? sering orang depan kali gitu sama. Ulah polisi gadungan meresahkan pengguna jalan di sekitar Jalan Raya Cideng. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian Resort Jakarta Pusat berupaya memburu polisi gadungan tersebut. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pencarian terhadap orang yang katanya polisi. Setiap hari kami menurunkan tim Paminal
pengamanan internal kami, beberapa ruas jalan yang seringkali terjadi ataupun seringkali ada masyarakat yang mengeluhkan ada tindakan-tindakan polisi yang katanya menjebak para pelaku pelanggaran. Kasus serupa modus berbeda. Di Jakarta Utara, tim Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang polisi gadungan yang menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah pada 1 Agustus. Awalnya tersangka yang mengaku sebagai petugas patroli pengawal di sebuah kementerian menawarkan mobil mewah hasil lelang dari kantor tempatnya bertugas. Setelah korban melunasi pembayaran, mobil mewah yang dijanjikan tak kunjung datang. Awalnya dijanjikan akan diberikan kendaraan hasil lelang. Korban melakukan transfer dana sebesar 506 juta rupiah Fortuner, dan sampai saat ditagih-tagih terus dari pelaku mulai menghindar. Korban percaya begitu saja lantaran penampilan tersangka cukup meyakinkan, mengenakan seragam serta atribut polisi lengkap saat melancarkan kejahatannya. Atributnya punya siapa? Dapat dari mana? Beli, Pak. Beli. Semuanya beli? Beli. Berapa jumlahnya semuanya? Harganya 1,5 juta. Sebelumnya pada awal Maret lalu di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang polisi gadungan yang mengaku berpangkat komisaris jenderal bersama istrinya telah menipu seorang korban hingga 1 miliar rupiah. Pada korban, tersangka menyebut sang istri yang bekerja sebagai direktur pada sebuah perusahaan dapat memberi bantuan 20 miliar untuk proyek korban. Dengan syarat, korban menyediakan uang 1 miliar rupiah. Polisi telah menangkap keduanya dan menjerat tersangka dengan pasal 372 KUHP serta 378 tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya penjara 4 tahun. Para pelaku ini membujuk korban dengan mengaku sebagai anggota Polri dengan nama seperti yang digunakan di seragamnya itu, yaitu Yahya Amudiarto dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi yang berdinas di Hubinter. Guys, ada polisi tapi bukan polisi asli. Jadi orangnya, "Woi, kamu bukan polisi asli." Selain di ibu kota, kasus polisi gadungan juga terjadi di Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Medan, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. Mengapa kasus polisi gadungan terus berulang? Ini asli nggak sih, Pak? Hah? Asli nggak? Asli apa? Masa persis kayak punya polisi beneran? Ada yang persis. Kalau ini Kalau asli nggak? Yang asli itu kan yang udah jatah. Jatah. Di antara sederet kasus polisi gadungan, kasus yang terjadi di Gorontalo menjadi kasus penipuan yang menggelitik. Seorang lelaki muda nekat mengaku sebagai polisi demi memikat sang wanita pujaan hati. Saat pertama kali berkenalan di media sosial Facebook, korban sempat terkesan oleh pelaku yang mengaku bertugas di Polda Gorontalo. Apalagi pelaku tampil meyakinkan mengenakan seragam polisi lengkap. Nah, jadi motifnya ini dimulai ketika yang bersangkutan ini berkenalan dengan seorang wanita di media sosial. Nah, di Facebook, si laki-laki ini langsung mengaku kepada si perempuan ketika berbicara yang mana ini merupakan seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polda Gorontalo untuk menarik perhatian daripada si wanita ini karena dia suka si wanita ini. Petualangan polisi gadungan ini berakhir saat pelaku yang berada di sebuah warung terpergok petugas Polsek Boliohuto sedang patroli rutin. Polisi curiga lantaran lelaki 28 tahun ini memakai seragam polisi. Penyamarannya pun terbongkar. Polisi pun menangkapnya. Baru-baru ini kami mewawancarai Ani,
gadis 20-an tahun yang juga pernah menjadi korban tipu muslihat polisi gadungan. Bermula melalui media sosial Instagram, mahasiswi jurusan keperawatan ini berkenalan dengan pelaku. Ia mengaku bertugas di Polda Metro Jaya. Pelaku menyatakan ingin mengenal Ani lebih dekat. Awalnya tuh dari Instagram, Kak. Jadi kita DM-DM-an gitu di Instagram. Dia nge-DM aku duluan, terus dia ngaku katanya dia polisi gitu. Terus habis itu dia minta ketemuan, terus move ke WA kan habis itu. Jadi kita habis itu kontak-kontakan di WA, Kak. Kali ya, karena belum sempat pacaran juga kan waktu itu, bener-bener kayak cuman pendekatan aja. Selama 4 bulan, lama-kelamaan Ani merasa curiga. Lantaran pelaku kerap meminta Ani membayari biaya kencan mereka. Paling jalan berdua ke bioskop, ke makan kayak gitu. Tapi dari situ saya udah ilfil gitu loh Mbak. Soalnya setiap keluar kok jadi saya yang bayar gitu. Terus saya tanyain ke teman saya, dia polisi juga kan di salah satu instansi lah. Ternyata dia nggak kenal Mbak. Jadi di situ saya udah mulai selidikin. Ternyata ya gitu deh, ternyata polisi gadungan. Para pelaku penipuan yang menyamar sebagai polisi gadungan, mereka mendekati korbannya dengan beberapa cara. Di antaranya bertugas layaknya polisi lalu lintas hingga memanfaatkan tanda kepangkatan. Modus kegiatan yang formal yang harus dari pihak kepolisian menilang, gitu ya, memberhentikan kendaraan, memeriksa surat-surat, terkaitkan dengan tadi pangkatnya tinggi, digunakan untuk proses pengancaman penipuan dengan modus mencari jodoh, gitu ya. Itu menarik hati para calon korban. Jadi modus-modus penipuan dengan seragam tadi dengan ancaman pemerasan gitu ya dan sebagainya itu sudah mulai berkembang. Jadi polanya tetap sama. Dari beragam motif yang melatar belakangi ulah polisi gadungan, motif ekonomi paling sering dijadikan alasan. Karena ekonomi untuk mendapatkan uang, semuanya untuk mendapatkan uang. Paling besar alasan-alasan utamanya mendapatkan keuntungan gitu. Ancaman, pemerasan, penipuan, semuanya bertujuan untuk kekayaan material gitu. Kasus polisi gadungan seakan tak ada habisnya. Kemudahan mendapat seragam serta atribut polisi atau instansi lain menjadi celah bagi pelaku kejahatan melancarkan kejahatannya. Ya, fenomena ini adalah fenomena yang biasa terulang setiap tahunnya. Jadi bukan satu fenomena yang baru, karena modus dengan menggunakan status polisi palsu, polisi gadungan mudah dilakukan. Karena tidak ada pengawasan untuk misalkan jual beli pakaian atau seragam yang bisa diakses bebas. Tim Target mendatangi sebuah pusat perbelanjaan yang menjual seragam serta atribut polisi dan instansi lainnya. Di sebuah toko yang terlihat lengkap, kami mencoba membeli seragam dan atribut polisi. Dijual bebas ya Bu ya, berarti maksudnya gampang gitu orang mau beli? Bukan dijual bebas, nanti kan ini ada kegunaannya buat dia. Karena kan kalau kita nanya mana KTA-nya Ibu nggak berani. Tapi ada Bu, maksudnya yang bukan polisi juga beli, ada? Dijual sama dia, tapi jualan murah. Kami mencoba membeli atribut lainnya ke toko lain guna mengetahui keaslian produk yang dijual. Ini asli nggak sih Pak? Yang asli itu kan yang udah jatah. Kami baru saja mencoba membeli seragam dan atribut polisi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Kami berhasil membeli rompi yang bertuliskan polisi ini dan kemudian seragam beserta atributnya. Dan benar saja, untuk harganya cukup murah dan mudah untuk didapatkan. Saat ini tidak ada aturan pasti mengenai penjualan ataupun penggunaan seragam dan atribut polisi oleh masyarakat. Namun jika disalahgunakan untuk merugikan orang lain, pihak polisian akan menindak tegas pelakunya. Mudahnya mendapatkan seragam dan atribut polisian membuat pelaku penipuan leluasa menyamar sebagai polisi gadungan. Agar tak menjadi korban penipuan, bagaimana cara membedakan polisi asli dan polisi gadungan?
Ada surat tugasnya nggak Pak? Beneran, ada surat tugasnya nggak Pak? Enggak, saya mau cek dulu surat-suratnya. Ada surat tugasnya loh, bertindak ini ada surat tugasnya loh Pak. Sumpah, jalan yang nggak meyakinkan nih beneran. Gimana? Polisi itu nggak pakai sepatu kayak gini Pak, nggak ada polisi kayak gini sumpah. Ya nyantai aja lah, selagi nggak punya salah, ya kita tanggepin dengan santai. Masalahnya kan zaman sekarang polisi gadungan tak apalah banyak lah ya. Jadi belum yakin banget. Kalau kita tanya Bapak dari polisi yang mana, kita tanya kartu anggotanya, terus masalahnya apa baru kita ini. Ini ditanya dulu kartu identitasnya, terus surat tugasnya, dia mau apa sama kita. Di mata masyarakat, polisi merupakan sosok yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Inilah yang membuat masyarakat tidak mudah curiga saat polisi gadungan mendekat, melancarkan tipu muslihatnya. Orang yang masuk polisi dianggap orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Jadi konstruksi pendapat masyarakat tadilah yang membuat masyarakat menjadi percaya. Jadi kalau polisi itu pasti orang baik, bukan pelaku kejahatan. Karena dia adalah penegak hukum. Atribut itulah yang menyebabkan para penipu atau pelaku melakukan rasionalisasi. Untuk mengetahui respon masyarakat saat ditindak oleh polisi gadungan, kami melakukan eksperimen sosial. Tim target mengenakan seragam polisi dan atribut apa adanya. Kami akan menyamar menjadi polisi lalu lintas dan bersikap bak polisi sungguhan. Selama kurang lebih 15 menit, akhirnya kami mendapati seorang warga yang melanggar lalu lintas. Pengendara motor ini melawan arah. Pikir dulu Mas. Sore Mas, saya lihat surat-suratnya Mas. STNK-nya mana? Di pancapnya mati nih. Ini kan Mas, sebenarnya nggak boleh lawan arah ya. Jadi saya tilang. Nanti urusnya ini nanti saya catat. Pengendara motor ini tak curiga sedikit pun, padahal kami memakai sepatu kets. Ya apaan nih? Enggak, tadi putar balik lagi udah terlanjur. Ada mobil, nggak bisa. Kadang lihat seragamnya aja sih kayak polisi, makanya ya udah pasrah aja. Sore Mas. Berikutnya kami mendapati seorang pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Ke pinggir dulu. Dilihat dulu surat-suratnya. Ada surat tugasnya nggak Pak? Beneran, ada surat tugasnya nggak Pak? Enggak, saya mau cek dulu surat-suratnya. Ada surat tugasnya loh, bertindak ini ada surat tugasnya loh Pak. Saya cek dulu surat-suratnya ada nggak? Surat-surat ada Pak. Kelengkapannya kan. Cuman saya pengen tahu Bapak surat tugasnya ada nggak? Nah, kalau gimana nih surat-suratnya nggak ada? Namanya nggak ada. Polisi itu harus ada kelengkapannya, nggak pakai sepatu kayak. Enggak, masih nggak meyakinkan nih beneran. Emang gimana? Harus meyakinkan kayak gimana? Polisi itu nggak pakai sepatu kayak gini Pak, nggak ada polisi kayak gini semua. Ini saya salah nih nggak pakai helm. Cuman kalau lihat penampilan polisi kayak gini, ini nggak meyakinkan dia polisi. Apalagi memberhenti ini kan ada surat tugas tuh kan. Dia tuh surat tugasnya nggak ada. Minta surat-surat. Kadang nggak meyakinkan banget lah. udah gitu dari sepatunya juga udah nggak meyakinin pertamanya, terus surat tugasnya juga nggak berani dikeluarin. Berdasarkan eksperimen tadi, ada warga yang tidak mencurigai kami sebagai polisi gadungan. Selain karena melihat seragam dan atribut yang kami pakai, juga akibat rasa panik dan takut karena telah melanggar aturan, sehingga tidak berpikir rasional dan kritis. Bisa jadi, ini yang dialami sebagian korban polisi gadungan. Kalau korbannya tidak jeli, tidak teliti memeriksa surat tugasnya misalkan, dari kesatuan mana, kantornya ada di mana, nah itu mereka akan menghindar dan akan takut. Makanya kita lihat juga dituntut untuk lebih cerdas untuk menghindari proses-proses penipuan yang dilakukan oleh para oknum tadi.
Meski tidak ada aturan terkait penggunaan seragam dan atribut polisi, tapi siapapun yang menyalahgunakannya untuk melakukan penipuan dengan menyamar sebagai polisi gadungan, maka bisa dijerat pasal penipuan. Oh ya, pastinya kalau kemudian orang itu menyerahkan satu barang kepada dia, ya kita bisa katakanlah kita kaitkan dengan satu bentuk tindak pidana penipuan, Mbak. Ya, pasal 378 KUHP. Jadi barang siapa ya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di situ ya, dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya. Agar tidak tertipu ulah polisi gadungan, maka Anda harus bisa mengenali polisi asli dan polisi abal-abal. Di antaranya saat melakukan razia, polisi tidak beraksi seorang diri, tetapi berkelompok. Polisi asli selalu mengenakan identitas asli saat bertugas, baik nama maupun tanda anggota polisi. Polisi yang melakukan razia dibekali surat perintah, tapi tidak semua polisi membawanya saat penindakan. Yang pasti, polisi asli selalu membawa surat tilang. Biasanya saat razia, polisi asli memasang plang tanda razia. Selain itu, sebagai antisipasi menghadapi polisi gadungan, jika ada polisi yang hendak memeriksa, Anda mesti memberanikan diri menanyakan apa kesalahan Anda. Tanyakan identitas petugas, lakukan dengan sopan dan tegas. Orang yang diperiksa sendiri harus bertanya kalau menurut saya. Bukan hak lagi, harus bertanya. Ya, karena itu memang hak yang melekat ya untuk tidak kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang ilegal gitu. Ya, itu. Jadi memang ini harus ditanyakan kalau buat saya ya, menghimbau kepada masyarakat dalam yang luas gitu ya, untuk kemudian selalu menanyakan itu. Jangan sembarangan menggunakan atribut polisi atau instansi tertentu, apalagi menyalahgunakannya untuk melakukan tindakan kriminal. Masyarakat, waspadalah, jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku sebagai polisi. Agar tidak menjadi korban polisi gadungan, maka Anda perlu melakukan konfirmasi terkait identitas polisi yang melakukan penindakan.